Bitcoin kembali memecahkan rekor pada hari Sabtu 13 Maret 2021 kemarin dengan harga 60.000 US dollar atau sekitar 881 juta rupiah. Sebelumnya, di bulan Februari, Bitcoin sempat mencapai harga tertinggi di 58.000 dolar, tapi turun 19% menjadi 47.000 dolar. Dan dengan penurunan tersebut, sebagian beranggapan bahwa Bitcoin akan mulai mengalami downtrend, tapi ternyata tidak. Bitcoin perlahan kembali naik dan malah membuat rekor baru. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas apakah Bitcoin bisa membuat rekor baru dan proyeksi harganya berdasarkan data historis, serta perkiraan kapan itu akan terjadi. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan bahwa kami bukanlah penasehat keuangan ataupun pakar dalam cryptocurrency, dan proyeksi yang kami sampaikan bukanlah hasil perhitungan yang kami buat sendiri, melainkan kami ambil dari beberapa sumber yang menurut kami secara perhitungan memiliki landasan dan pemikiran yang cukup baik. Segala keputusan investasi ataupun trading yang timbul setelah menyaksikan video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda pribadi, dan Anda sepenuhnya bertanggung jawab apabila ada kerugian yang ditimbulkan dari keputusan yang Anda ambil. Oke, sekarang mari kita mulai pembahasannya. Ketika membahas proyeksi harga tertinggi Bitcoin dan kapan akan terjadi, maka tidak akan lepas dari siklus halving yang ada pada Bitcoin. Dan di antara para pengamat Bitcoin, muncul argumen yang menyatakan bahwa halving memberikan pengaruh atau berperan dalam pergerakan harga yang terjadi. Bagi yang belum tahu, halving adalah saat di mana reward yang diberikan kepada para miner berkurang 50%. Dan ini terjadi setiap 210.000 blok terselesaikan, atau kurang lebih terjadi sekitar setiap 4 tahun. Saat ini, Bitcoin telah melewati halving ketiga yang terjadi di 11 Mei 2020 lalu, dan menuju halving keempat yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024. Sekarang, masuk bahasan yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu proyeksi harga Bitcoin. Salah satu model yang cukup menyita perhatian Bitcoin enthusiast adalah stock to flow model, yang dipopulerkan oleh Plan B pada Maret 2019 lalu, di mana tujuan model ini adalah untuk mengukur atau menghitung scarcity dari Bitcoin menggunakan stock to flow ratio, yaitu perbandingan antara jumlah stok yang tersedia dengan jumlah produksi tahunan. Setelah mendapatkan stock to flow ratio dari Bitcoin, maka dibuatlah pemodelan matematis yang menghasilkan proyeksi harga Bitcoin, yaitu 100.000 dolar. Kemudian di April 2020, Plan B mengeluarkan model baru yang merupakan pengembangan dari stock to flow model yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Pada model yang baru ini, Plan B menggunakan pendekatan yang berbeda, di mana jika pada model sebelumnya data yang digunakan adalah time series, kali ini dia menghilangkan variable time dan menambahkan aset lain yaitu emas dan perak. Karena pembandingan aset yang berbeda, maka model ini disebut dengan model stock to flow cross asset. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengelompokkan atau membagi Bitcoin menjadi 4 fase transisi, yaitu pengenalan BTC atau Proof of Concept, BTC sebagai alat pembayaran, BTC sebagai electronic gold, BTC sebagai financial asset. Berdasarkan perhitungan menggunakan model stock to flow cross asset ini, harga Bitcoin diproyeksikan akan mencapai 288.000 dolar. Jika kalian ingin tahu lebih lengkap tentang perhitungan yang dilakukan oleh Plan B, kami sertakan link artikelnya di description box. Proyeksi lain yang menarik perhatian kami adalah proyeksi yang dilakukan oleh Reg Capital yang dipublish pada situs hackernoon.com. Pendekatan yang dilakukan cukup berbeda dari Plan B, di mana analisa yang dilakukan Reg Capital lebih ke pendekatan teknikal. Singkatnya, argumen yang disampaikan adalah resistance pada siklus 4 tahunan sebelumnya cenderung menjadi support pada siklus selanjutnya. Untuk penjelasan lebih lengkap, kalian bisa baca artikelnya dengan link kami cantumkan di description box. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Reg Capital pada Oktober 2020, harga BTC diproyeksikan mencapai 90.000 dolar. Namun, karena pergerakan harga yang cukup mengejutkan di akhir tahun 2020 yang disebabkan masuknya institusi ke Bitcoin di Januari, Reg Capital membuat proyeksi baru yang mengakomodasi pergerakan harga tersebut dan diproyeksikan harga Bitcoin antara 150 dolar sampai 170.000 dolar. Jika sejarah terulang lagi, maka berdasarkan hitungan proyeksi yang telah dibahas, Bitcoin akan mencapai harga di kisaran 90.000 dolar sampai dengan 288.000 dolar. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan itu akan terjadi? Untuk bisa menjawab kapan, maka kita harus melihat siklus halving dengan lebih mendalam. Perhatikan grafik BTC berikut. Periode antara halving pertama dan kedua, serta periode antara halving kedua dan ketiga, memiliki pola yang serupa atau mirip. Di mana setelah halving terjadi, Bitcoin memiliki tren naik. Dan kemudian,
ketika menuju halving berikutnya, trennya akan menurun. Karena memiliki pola yang mirip, maka bisa diperkirakan kapan Bitcoin akan mencapai harga tertinggi berdasarkan data sebelumnya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk naik setelah halving pertama dan halving kedua. Dan waktu yang dibutuhkan setelah halving pertama untuk menuju titik tertinggi sekitar 12-13 bulan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan setelah halving kedua untuk menuju titik tertinggi sekitar 17-18 bulan. Jika setelah halving ketiga, pola yang terbentuk serupa dengan pola sebelumnya, maka bisa dikatakan Bitcoin akan mencapai harga tertinggi sekitar 12-18 bulan setelah halving terjadi, yaitu di antara Mei hingga November 2021. Tapi ini rentangnya masih cukup jauh. Mari persempit menggunakan argumen yang disampaikan oleh Ray Capital. Argumen yang disampaikan oleh Ray Capital adalah ketika Bitcoin pada posisi terendah sebelum halving dan ketika Bitcoin mulai naik setelah halving. Jumlah waktu yang dibutuhkan hampir sama. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ray Capital sebelum halving pertama, Bitcoin berada di posisi terendah selama 378 hari dan rally setelah halving selama 364 hari. Dan sebelum halving kedua, berada di bottom selama 546 hari, kemudian setelah halving, rally selama 518 hari. Lalu bagaimana dengan halving ketiga? Sebelum halving ketiga, Bitcoin berada di bottom selama 511 hari. Dan yang menjadi pertanyaan, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai titik tertinggi jika diasumsikan jumlah hari yang dibutuhkan untuk rally sama dengan ketika berada di bottom, maka berjumlah 511 hari. Maka harga puncak akan terjadi pada awal Oktober 2021. Tapi jika diperhatikan, pada dua halving yang sudah terjadi sebelumnya, waktu untuk rally cenderung lebih sedikit dibandingkan pada saat di bottom, di mana pada saat halving pertama, rally lebih cepat 14 hari, dan ketika halving kedua, lebih cepat 28 hari. Entah kebetulan atau tidak, selisih antara bottom dan rally pada halving kedua 2 kali lipat dari selisih pada halving pertama. Jika diasumsikan selisih antara bottom dan rally pada halving ketiga adalah 3 kali lipat dari selisih pada halving pertama, maka setelah halving ketiga, Bitcoin akan rally selama 469 hari, yang berarti titik tertinggi akan terjadi sekitar akhir Agustus 2021. Jadi jika rentang waktu puncak dipersempit menggunakan argumen dan Ray Capital, maka harga puncak Bitcoin $90.000 sampai $288.000 akan terjadi di antara akhir Agustus hingga awal Oktober 2021. Perlu diingat bahwa apa yang disampaikan dalam video kali ini, baik harga Bitcoin maupun kapan Bitcoin akan mencapai harga tertinggi adalah proyeksi, yang berarti sebuah perkiraan dan bisa saja salah atau belum tentu pasti akan terjadi. Jadi jangan serta-merta langsung menelan apa yang disampaikan dalam video ini begitu saja. Karena sebenarnya saat ini merupakan saat untuk uji hipotesa, di mana seluruh Bitcoin entusias sedang menunggu apakah siklus 4 tahunan Bitcoin akan terulang atau tidak, dan apakah dengan masuknya institusi akan mematahkan siklus tersebut, atau bahkan tidak memberikan pengaruh sama sekali dan siklus Bitcoin tetap terulang. Pendukung stock-to-flow model juga sedang menantikan apakah model ini merupakan model yang ideal untuk menggambarkan Bitcoin. Karena saat ini, stock-to-flow model dianggap model yang paling bisa menggambarkan kondisi scarcity dari BTC. Dan karenanya, harga proyeksi dari stock-to-flow model merupakan harga yang paling diyakini akan tercapai, yaitu $100.000. Jika setelah mengetahui proyeksi ini kalian ingin berinvestasi di Bitcoin, maka mindset yang harus dibentuk bukanlah berapa banyak keuntungan yang akan didapat, melainkan sebaliknya, berapa banyak jumlah yang akan kalian relakan untuk hilang begitu saja. Karena sejarah berbicara, setelah mencapai harga tertinggi, Bitcoin terkoreksi sampai 80%. Walaupun kali ini banyak institusi yang ikut masuk ke Bitcoin dan digadang-gadang akan bisa menjaga harga Bitcoin lebih stabil, tapi tetap saja, tidak ada jaminan ini tidak akan terulang kembali. Jadi jika kalian berinvestasi di Bitcoin sebesar 100 juta rupiah, maka kalian harus siap kehilangan uang setidaknya 80% dari total yang diinvestasikan, yaitu 80 juta rupiah. Jika kalian siap kehilangan uang sebesar itu, maka secara mental, kalian siap untuk investasi di Bitcoin. Dan bagi yang ingin trading, berhati-hatilah ketika menggunakan leverage, agar terhindar dari jurang kerugian. Apapun keputusan yang diambil, investasi atau trading Bitcoin, kami hanya ingin mengingatkan untuk sebisa mungkin menggunakan uang yang memang tidak digunakan, atau istilahnya uang nganggur. Jangan gunakan uang cicilan rumah, tabungan pendidikan anak, tabungan nikah, tabungan untuk DP rumah, apalagi uang hasil pinjaman online. Kembali lagi, tidak ada keuntungan yang tidak disertai risiko. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan.
Mari sama-sama kita tunggu, apakah Bitcoin bisa mencetak rekor baru di $100.000 pada Agustus-September 2021. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.